Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, sehingga setiap daerah mempunyai mitos masing-masing, termasuk tentang makhluk halus dan asal-usulnya. Salah satunya adalah mitos makhluk halus Genderuwo, yang umumnya diceritakan di Pulau Jawa. Genderuwo diketahui berwujud seperti manusia bertubuh besar dan kekar dengan kulit berwarna hitam kemerahan. Selain itu, tubuh Genderuwo konon ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekitar tubuhnya. Genderuwo biasanya bertempat di bangunan tua, tempat berair, pohon besar yang teduh, hingga sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Ia juga dipercayai dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Nah, cerita kali ini adalah cerita pengalaman horor yang dialami seseorang. Beberapa bagian cerita yang diminta dihilangkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Berikut ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya sahabat kisah-kisah misteri support channel ini dengan cara like, subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi membuat konten lainnya. Terima kasih. Namanya Mulan. Pekerjaan sehari-harinya sebagai terapis berbagai jenis penyakit dari patah tulang, medis sampai non-medis. Pada hari itu datang tetangga satu kampung, biasanya dipanggil Mbak Indah. Mbak Indah diminta tolong untuk diterapi. Dia pun menceritakan berbagai macam apa yang dikeluhkannya, termasuk sudah berobat ke mana-mana, dari medis sampai ke batin. Dia menderita penyakit sudah lebih dari 1 tahun. Wetonnya hari apa? Tanya Mulan. Kemudian, hari Senin Kliwon, jawabnya. Bukan tanpa alasan, soalnya ketika Mulan diterapi, penyakit kebatinnya itu gak bisa sembarangan hari. Dia harus mengambil pada weton hari lahir pasiennya. Masih lama dong Mbak Ulan, setengah bulan lagi katanya, agak kecewa. Kalau mau menunggu silakan, kalau enggak ya terserah, timpal Mulan. Akhirnya hari yang disepakati datang juga. Tetapi waktu itu ada rencana yang tidak Mulan rencanakan. Dia pergi ke luar kota karena perginya naik kendaraan umum, jadi Indah harus menunggu lama. Waktu itu Mulan berangkat dari rumah sekitar pukul 8 pagi dan sampai di tempat tujuan sekitar jam 10 pagi. Seharusnya jam 12-an di siang hari sudah sampai di rumah. Tetapi karena hujan lebat, dia tidak bisa langsung pulang dan memilih untuk menunggu hujan reda. Sementara itu, perjanjiannya dengan Indah yang harus jam 12:30 akhirnya tertunda karena hujan lebat. Kira-kira setelah 2 jam, hujan akhirnya agak reda. Kebetulan ada angkutan umum yang mau jalan. Mulan langsung lari menyetop. Dia lihat jam, sudah jam 12:30. Akhirnya Mulan sampai rumah jam 1:30. Di rumah juga habis hujan lebat. Karena belum sholat, dia kemudian bersih-bersih, kemudian sholat dulu. Setelah sholat, niatnya mau langsung ke rumah Indah. Ketika Mulan keluar rumah, saat memegang pintu, tiba-tiba ada yang mendorong. Ternyata Indah. Dia tersenyum. Mbak Mulan pun lupa ya, ujar Indah. Bukannya lupa, kebetulan tadi ada acara di luar kota. Seharusnya jam 12-an sudah di rumah, tetapi karena hujan jadi telat, kataku menjelaskannya. Kemudian Mulan bergegas dengan Indah karena dia minta diterapi di rumahnya saja. Tapi biasanya orang yang hendak diterapi, terapinya di rumah Mulan. Sesampainya di rumah Indah, karena dia sudah siap, langsung Mulan melakukan terapi. Seperti biasa, Mulan kemudian memintanya pakai kain sarung saja. Mulan meminta Indah tengkurap, lalu dipegang telapak kaki Mulan. Begitu dipegang telapak kakinya, Indah mual-mual seperti mau muntah. Terus Indah minta diambilkan kantong plastik sama anaknya. Mulan pun tetap melanjutkan terapinya, sekalipun Indah mual-mual terus. Begitu Mulan pegang punggungnya, Mbak Indah tampak kesakitan seperti orang diruqyah, meraung-raung, lalu dilepaskan kedua tangan Mulan. Selanjutnya, Mulan pegang lagi tengkuk bagian belakang Indah.
Dia pun meraung-raung lagi. Bulu kuduk Mulan pun merinding. Dingin menggigit. Kemudian dilepaskan lagi tangan Mulan. Mulan penasaran. Dia merasa ada makhluk halus bersemayam di dalam tubuh Indah. Dia tidak tahu apakah itu kerasukan atau apa. Dia juga penasaran, makhluk halus itu masuk dari kaki mana. Lalu Mulan menekan jempol kaki kiri Mbak Indah. Diam-diam saja, tidak ada reaksi apa-apa. Selanjutnya ganti jempol kaki kanan yang ditekannya. Indah meraung-raung lagi. Makhluk halus yang bersemayam di dalam tubuh Indah kesakitan. Dia tidak mau keluar, tidak mau dipaksa. Lalu Mulan meminta Indah balik badan. Telentang, dipegangnya lagi kaki bagian depan samping lutut. Indah cuma mual-mual. Terus diganti kaki satunya lagi. Dia diam saja. Ketika Mulan memegang perut bagian kanan atau rahim, Indah meraung-raung lagi. Kemudian dilepaskan lagi tangannya. Tadi yang Mbak Mulan pegang sakit sekali. Kenapa? Kata Indah bertanya. Itu karena secara medis maupun urat ada luka di rahimnya, jawab Mulan. Kemudian Indah bercerita bahwa sebelum terserang penyakit dia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ada 2 tangan besar mengangkat rahim sebelah kanannya. Rasa sakit terasa nyata. Begitu saya bangun, darah keluar dari jalan lahir. Sampai untuk jalan pun saya tidak bisa. Akhirnya oleh suami dibawa ke puskesmas ke kecamatan. Dirawat selama 1 minggu. Sejak itu datanglah penyakit yang saya rasakan. Berarti sudah 1 tahun lebih, terang Mbak Indah. Indah bercerita, entah kejadian itu, suaminya pun mencari pengobatan dari medis hingga non-medis untuknya. Nihil, tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Mulan melanjutkan terapi dari tangan kanan ke kiri. Indah mual-mual saja. Lalu disuruhnya Indah untuk duduk dan pegang dahinya. Baru diusap, Indah langsung pingsan. Mulan bingung. Kemudian memanggil suami Indah yang dari tadi sengaja menunggu di ruang makan. Biasa, kalau dia pegang sama orang yang tubuhnya ada kodam akan seperti itu. Sudah 10 kali, 11 ini seperti itu. Terus ini gimana Mbak? Kata suami Indah. Ya sudah, Bapak kan Ustadz, terus bacain tahlil atau yasin, pesan Mulan ke suami Indah. Kemudian Mulan menyerahkan segelas air ke suami Indah untuk dibacakan doa. Suami Indah pun dia mulai membacakan doa. Setelah dibacakan doa, diusapkan air itu ke ubun-ubun istrinya. Mata Indah terpejam, tetapi air mata keluar terus-menerus, seperti orang menangis. Kemudian suaminya membaca doa lagi, ditiupkan ke telinga kanan istrinya. Lalu baca doa lagi dan ditiupkan ke telinga kiri istrinya. Bukannya sadar, Indah malah menunjuk-nunjuk ke arah Mulan. Hai kamu, katanya dengan suara berat sambil matanya terpejam. Hai kamu wanita, kamu jangan ikut campur ya. Biarkan saja orang ini, sambil menunjuk dadanya sendiri. Kamu gak akan bisa mengeluarkan aku dari sini. Yang menyuruh juga gak akan bisa mengeluarkan aku dari sini. Terus yang buat juga gak akan bisa ngeluarin aku dari sini. Soalnya aku sudah betah di tubuh ini. Mbak Indah yang masih dalam kondisi kerasukan menunjuk-nunjuk Mulan lagi sambil tertawa. Hai wanita cantik, kata Indah lagi. Siapa yang sakit? Timpal suaminya. Bodoh, goblok. Kemudian Mbak Indah berkata lagi sambil menunjuk suaminya dan tertawa. Padahal kamu sama yang menyuruh aku masih saudara dekat. Dekat sekali, kenapa kamu mengikuti dia? Masih menunjuk muka suaminya dan tertawa. Indah berkata lagi, dia orang benar. Saudara kamu saja yang salah, sudah dosa dilakuin saja. Padahal dia pendidikan agamanya kuat, dosa dia. Kamu tahu dosa, kenapa kamu lakukan? Tanya suaminya. Kan yang penting uang, jawab Indah. Emangnya uang dikasih berapa? Tanya suaminya. Banyak lah, kan yang menyuruh aku saudaranya banyak. Berarti iuran. Tetapi keluarganya marah sama dia yang menyuruh aku karena nggak berhasil membuat orang ini mati, ujar Mbak Indah sambil menunjuk dadanya sendiri. Mati hidup urusan Allah, kan manusia sekedar bencana. Seharusnya sekali tusuk orang ini langsung mati, ujar Mbak Indah. Dia tertawa lagi.
"Terus sekarang gimana?" tanya suaminya. "Kan udah janji mau ngasih uang aku terus," sebutnya. "Terus dikasih?" "Ya dikasih lah. Tetapi sekarang dia pelit. Kalau minta 1 juta paling dikasih 200, 300, ungkap Indah. Dia tertawa lagi. Di sisi lain, Mulan jadi teringat sama anak pamannya yang menyakitinya hampir sama seperti Indah. Yang membuatnya heran, sebelum anak pamannya terkena penyakit, tadinya habis bertengkar sama orang yang disebut sama Indah. Lalu Mbak Indah merunding lagi ke arah Mulan, tetapi kali ini pakai bahasa Jawa Timuran. "Wis, yoh, koen ojo ikut campur, sampean kene wae," katanya. Dia lalu terdiam, tidak seperti orang kerasukan lagi. "Ini gimana lagi, Mbak?" tanya suami Indah ke Mulan. "Ya sudah, disadarin aja, mukanya diusap pakai air doa itu, sama mulut ditetesin air itu," pinta Mulan. Mata Mbak Indah terbuka. Dia lalu duduk. Sesaat kemudian dia juga tersenyum, seolah nggak terjadi apa-apa, padahal dia tidak sadar selama 1 jam selamanya. "Tadi saya melihat itu, Mbak. Wanita cantik sekali dan laki-laki tua lagi ngebukin 2 laki-laki muda. Wanita cantik rambutnya sampai lutut. Kalau laki-laki tua nggak sekuat wanita cantik. Kasihan 2 laki-laki itu terkapar," cerita Mbak Indah. Mulan juga tahu banyak orang yang bilang dirinya punya kodam, pendamping laki-laki tua dan wanita cantik yang rambutnya panjang terurai sampai lutut. Kalau dari orang sebelumnya yang mengobati Indah, yang dilihat oleh orang itu adalah makhluk halus jenis genderuwo. Tetapi kalau yang dilihat Ulan, ada berbagai macam makhluk halus lebih dari 1. Kejadian itu terjadi sebelum Ramadan. Seharusnya Senin Kliwon ini, 3 hari sehabis Lebaran. Mbak Indah minta diterapi lagi, tetapi Mulan tidak berani karena ada ancaman. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih untuk sahabat kisah-kisah misteri yang mendengarkan video ini. Kalau sahabat suka, silakan like dan subscribe channel ini supaya kami lebih semangat untuk membuat channel berikutnya. Terima kasih, wassalam.